Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Sorotan tajam tak hanya datang dari paddock Moto3 Thailand 2026. Dari belahan Eropa, legenda balap dunia Valentino Rossi ikut angkat bicara soal performa impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang tampil gemilang dalam sesi kualifikasi Moto3 di sirkuit Buriram, Sabtu 28 Februari. Pembalap 17 tahun itu memastikan diri start dari posisi kelima pada balapan Moto3 Thailand 2026, Minggu 1 Maret. Hasil tersebut diraih usai pertarungan sengit sepanjang sesi kualifikasi yang berlangsung dramatis hingga detik-detik terakhir. Sejak awal sesi, persaingan sudah panas. Maximo Quiles sempat memimpin dengan catatan 1 menit 41,613 detik, disusul rekan setimnya di Aspar, Marco Morelli. Namun, Veda tak tinggal diam. Dalam 2 lap cepat, ia melesat ke posisi ketiga dengan waktu 1 menit 41,435 detik, hanya berada di bawah Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez. Drama belum selesai. Carpe kemudian menggeser Fernandez dari posisi teratas, sementara David Almanza naik ke posisi kedua. Veda sempat turun ke posisi kelima, bahkan melorot ke peringkat 6 ketika Brian Uriarte menyalip dengan catatan waktu lebih baik. Namun mental baja Veda benar-benar terlihat di momen krusial. Saat kualifikasi menyisakan detik-detik terakhir, ia mencatatkan waktu 1 menit 40,877 detik. Sebuah lompatan signifikan yang membawanya kembali naik ke posisi kelima. Pole position akhirnya direbut Almanza, disusul Carpe dan Fernandez di barisan terdepan. Performa itulah yang membuat Valentino Rossi terpukau. Dalam wawancara eksklusif yang beredar di kalangan jurnalis Eropa, Rossi tak segan melontarkan pujian tinggi untuk talenta muda Indonesia tersebut. Saya menonton sesi kualifikasi Moto3 Thailand hari ini dan saya sangat terkesan dengan Veda Ega, ujar Rossi dengan nada antusias. Dia masih sangat muda, baru 17 tahun, tetapi cara dia mengelola tekanan di menit-menit terakhir menunjukkan kedewasaan seorang pembalap yang sudah lama berada di level ini. Rossi menilai kemampuan Veda menjaga fokus saat posisinya sempat turun adalah indikator penting dari potensi besar yang dimilikinya. Ketika kamu turun posisi di 3 menit terakhir, banyak pembalap muda akan panik. Mereka membuat kesalahan kecil yang berakibat fatal. Tapi Veda tetap tenang, memperbaiki racing lainnya, dan mencatatkan waktunya terbaik di saat paling menentukan. Itu bukan hanya soal kecepatan, itu soal karakter, tegasnya. Lebih jauh, juara dunia 9 kali itu melihat sesuatu yang istimewa dalam gaya balap Veda. Dia punya feeling yang bagus dengan motor. Transisi di tikungan terlihat halus, agresif tapi terkontrol. Jika dia terus belajar, terus berkembang dan bekerja keras setiap hari, saya yakin masa depannya sangat cerah. Indonesia harus bangga punya talenta seperti ini. Rossi bahkan menyebut nama Indonesia secara khusus dalam komentarnya. Sesuatu yang jarang ia lakukan secara terbuka terhadap pembalap Asia Tenggara. Indonesia adalah negara dengan basis penggemar MotoGP yang luar biasa besar. Saya selalu merasakan energi itu ketika datang ke Asia. Sekarang mereka punya pembalap muda yang benar-benar bisa bersaing di level dunia. Itu kombinasi yang sangat spesial, katanya. Menurut Rossi, kunci terbesar bagi Veda bukan hanya kecepatan mentah, melainkan konsistensi dan mentalitas. Di usia 17 tahun, yang paling penting adalah tetap rendah hati dan fokus pada proses. Jangan terlalu cepat puas, tapi juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kesuksesan di balap motor bukan sesuatu yang instan. Tapi dengan bakat dan sikap seperti yang saya lihat hari ini, saya bisa katakan kesuksesan tinggal menunggu waktu. Rossi juga mengaku penasaran dengan hasil balapan utama yang akan digelar Minggu besok. Saya tidak sabar melihat race besok. Start dari posisi 5 adalah peluang bagus. Jika dia bisa menjaga ritme di lap-lap awal dan tetap berada di grup depan, semuanya bisa terjadi di Moto3. Kategori ini sangat ketat, tetapi itu juga yang membuatnya menarik. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dukungan untuk Veda mengalir deras dari penggemar tanah air yang merasa bangga talenta muda mereka mendapat pengakuan dari legenda hidup MotoGP.
Rossi pun menutup komentarnya dengan pesan khusus untuk publik Indonesia. Terus dukung dia. Dukungan dari rumah itu sangat berarti bagi pembalap muda. Ketika dia tahu jutaan orang berdiri di belakangnya, itu memberi kekuatan tambahan. Saya percaya Veda bisa membawa nama Indonesia semakin dikenal di panggung internasional. Kini, sorotan bukan hanya tertuju pada pole sitter David Almansa atau barisan depan lainnya. Posisi kelima Veda Ega Pratama justru menjadi magnet tersendiri. Dari sana, peluang terbuka lebar untuk menciptakan kejutan di sirkuit Buriram. Apakah Veda mampu memanfaatkan momentum dan mencatatkan hasil bersejarah bagi Indonesia? Satu hal yang pasti, dengan pujian setinggi itu dari Valentino Rossi, dunia kini mulai benar-benar memperhatikan langkah sang pembalap muda merah putih. Indonesia patut berbangga. Dan seperti kata Rossi, selama fokus, terus belajar, dan berkembang setiap hari, kesuksesan Veda Ega Pratama mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, membuka kiprahnya di ajang Moto3 Thailand 2026 dengan performa yang langsung mencuri perhatian. Di hari pertama rangkaian balapan yang berlangsung di sirkuit Buriram, Veda tampil penuh percaya diri dan menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan meski berstatus debutan. Sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, Veda sudah memberikan sinyal kuat. Ia mampu mengakhiri sesi di posisi ke-6, sebuah pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi mengingat persaingan di kelas Moto3 dikenal sangat rapat dan kompetitif. Tidak berhenti di situ, pada sesi praktis berikutnya, Veda kembali tampil konsisten dengan menempati posisi ke-8. Dua hasil tersebut menjadi bukti bahwa adaptasinya berjalan cepat dan efektif. Sebagai pembalap yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi penuh di kelas ini, capaian tersebut tentu menjadi suntikan moral besar. Banyak pembalap membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan tekanan Moto3. Namun, Veda justru mampu langsung menyatu dengan motornya dan tampil stabil sepanjang sesi. Performa solid di hari pertama itu membawa keuntungan strategis yang sangat penting. Berkat catatan waktunya, Veda dipastikan melaju langsung ke kualifikasi kedua atau Q2. Artinya, ia tidak perlu melalui babak kualifikasi pertama atau Q1 yang biasanya menguras energi dan menambah tekanan. Dengan langsung mengamankan tiket ke Q2, Veda memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan diri secara teknis maupun fisik. Keuntungan lain yang tak kalah krusial adalah potensi posisi start yang lebih kompetitif. Dengan berada di jajaran atas sejak awal, Veda dipastikan tidak akan memulai balapan dari barisan belakang. Dalam balapan sekelas Moto3, posisi start sangat menentukan, karena persaingan di grup depan biasanya berlangsung ketat sejak lap pertama. Start dari posisi yang lebih baik tentu membuka peluang lebih besar untuk bertarung di barisan terdepan. Rasa puas dan bahagia atas capaiannya pun tak disembunyikan Veda. Ia membagikan perasaannya melalui akun Instagram pribadinya. Ungkapan tersebut menunjukkan semangat sekaligus fokusnya untuk terus berkembang. Cara yang bagus untuk memulai akhir pekan, langsung lolos ke Q2, kualifikasi kedua. Senang dengan perkembangan yang ada dan siap untuk hari Sabtu. Kerja keras terus berlanjut, bismillah, tulis Veda Ega. Kalimat tersebut menggambarkan mentalitas positif yang dimiliki pembalap muda tanah air ini. Ia tidak hanya puas dengan hasil yang diraih, tetapi juga menegaskan bahwa proses kerja keras masih terus berjalan. Sikap rendah hati dan tekad untuk terus berkembang menjadi kombinasi yang menjanjikan bagi masa depannya di lintasan balap internasional. Kini, sorotan tentu akan tertuju pada bagaimana Veda memaksimalkan momentum ini di sesi kualifikasi dan balapan selanjutnya. Apakah ia mampu menjaga konsistensi dan bahkan mencetak hasil lebih besar lagi? Dukungan publik Indonesia jelas akan menjadi energi tambahan baginya. Menurut Anda, sejauh mana peluang Veda Ega Pratama untuk kembali mencetak kejutan di Moto3 Thailand?
Apakah start langsung ke Q2 bisa menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik di akhir pekan ini? Yuk, tuliskan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar.